Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 12 IPS. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pak doakan selalu semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan mampu mengikuti semua kegiatan materi pelajaran sosiologi di pagi hari ini. Dan insya Allah memudahkan pemahaman kita dalam menyerap semua ilmu yang insya Allah nanti akan diberikan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita masuki materi pelajaran sosiologi pagi hari ini, Pak persilakan untuk mengabsen kehadiran kalian dengan menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Di pertemuan yang kedua ini, sebelum kita mulai pelajaran sosiologi, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, biar mereka memahami perkataan. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan minggu yang lalu, di pertemuan yang pertama, Pak berharap kalian dapat mengerti tentang pengertian perubahan sosial dan mampu menjelaskan serta mampu menunjukkan wujud perubahan sosial yang ada di masyarakat dengan baik. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan sosial. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan bahkan menunjukkan jenis-jenis perubahan sosial yang mencakup tentang perubahan lambat atau disebut juga dengan evolusi, perubahan cepat atau juga disebut dengan revolusi, perubahan kecil dan perubahan besar, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki dengan baik. Perubahan lambat atau juga disebut dengan evolusi. Mungkin kalian pernah mendengar istilah evolusi yang dikemukakan oleh para tokoh, termasuk menurut Bohannan, bahwa evolusi merupakan perubahan yang lama dengan rentetan perubahan yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan, karena adanya usaha-usaha dari masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kondisi yang baru. Evolusi terdiri dari rentetan perubahan kecil sehingga kita seringkali tidak merasakannya. Contohnya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Masyarakat merupakan kelompok individu yang dinamis. Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan pada masyarakat, baik itu ideologi, kebijaksanaan pemerintah maupun gerakan massa. Perubahan yang berdampak pada interaksi sosial, norma atau aturan, dan unsur kebudayaan yang dikenal dengan perubahan sosial budaya. Pada gambar ini kita saksikan di sebelah kiri terdapat seorang yang sedang membajak sawah dengan menggunakan 2 ekor sapi. Dan di gambar sebelahnya menggunakan traktor. Dari awal sebuah pembajakan sawah dengan menggunakan secara tradisional dengan menggunakan hewan, dan di gambar berikutnya menggunakan sebuah alat mesin. Dan tentunya ini merupakan sebuah proses perubahan
yang lambat, sehingga perubahan tersebut terkadang tidak terlalu tampak. Berbeda dengan perubahan cepat atau juga yang disebut dengan revolusi. Jenis perubahan sosial selain terjadi secara lambat juga ada yang terjadi secara cepat atau revolusi. Kamu mungkin pernah mendengar istilah revolusi seperti revolusi Prancis, revolusi industri, maupun revolusi lainnya. Dapatkah kamu menguraikan definisi revolusi itu? Kata revolusi muncul pertama kali dalam teks politik di Italia pada abad ke-14, yang artinya penggulingan pemerintahan, termasuk dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia tahun 2004. Revolusi diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Revolusi ini sering diawali dengan ketegangan dalam masyarakat yang bersangkutan. Berbeda dengan evolusi yang tidak mengubah pada struktur tatanan masyarakat. Secara sosiologi, agar revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah harus adanya keinginan untuk mengadakan suatu perubahan. Adanya seorang pemimpin yang dapat memimpin dalam masyarakat. Adanya pemimpin yang dapat menampung keinginan masyarakat agar terjadi pergerakan menuju perubahan. Seorang pemimpin harus menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Adanya momentum untuk memulai suatu gerakan. Seperti terdapat pada gambar Presiden pertama Indonesia pada saat itu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sumber gambar ini dapat dilihat di http://sejarah-indonesia 9 September 2020. Selanjutnya ada juga perubahan yang sifatnya kecil dan ada juga perubahan yang sifatnya besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Selanjutnya ada juga perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, merupakan perubahan yang diperkirakan telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berkehendak mengadakan perubahan dalam masyarakat. Sementara sebaliknya, perubahan-perubahan sosial, budaya yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Seperti pada contoh gambar ini, terdapat gaya mode pakaian. Gaya mode pakaian ini termasuk perubahan kecil. Karena perubahan ini tidak berpengaruh terhadap unsur struktur sosial.
maka sifatnya perubahan ini adalah sangat kecil. Perubahan-perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang diperkirakan telah direncanakan dari perencanaan sosial tersebut. Dalam ilmu sosiologi, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka dari beberapa uraian ini tentang jenis-jenis perubahan sosial dapat dirangkum bahwasanya perubahan yang terjadi termasuk evolusi merupakan perubahan yang lama atau lambat, sedangkan revolusi perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak. Secara sosiologi, agar revolusi dapat terjadi harus memenuhi beberapa syarat seperti yang telah disebutkan di atas. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Ada juga perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Ada juga perubahan yang tidak dikehendaki ataupun tidak direncanakan. Demikianlah materi singkat yang dapat kalian simak dari jenis-jenis perubahan sosial ini. Untuk pendalaman materi, persilakan nantinya kalian baca ulang kembali, kalian catat, bisa kalian simpulkan, dan ketika ada tugas yang diberikan silakan kalian kerjakan. Ada file dokumen yang akan Pak berikan melalui grup. Demikian materi pagi ini. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran tentang jenis-jenis perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tetap semangat. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti, menyimak, memahami, dan mengamati kehidupan-kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Kita tutup materi pagi ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.